supaya kita bisa berbicara dengan lancar dan efektif di depan umum, itu adalah dengan cara mencampurkan cerita humor dengan pesan yang kita sampaikan. Ini akan terlihat lebih fleksibel, akan terlihat lebih santai namun mengena. Terkadang kalau kita menyampaikan pesan kepada seluruh hadirin, tanpa kita sadari penyampaian kita itu kaku. Dengan mencampurkan antara humor dengan pesan yang kita sampaikan kepada mereka, tanpa kita sadari, ini menjadikan diri mereka akan semakin terbuai dengan public speaking kita, dan mereka yakin, mantap, dan kena. Target kita akan mengena, ya. Nah, sahabat-sahabat berguna, selanjutnya masih ada lagi loh ya tips agar supaya kita bisa berbicara lancar dengan umum, adalah dengan menggunakan bahasa yang jelas. Artikulasinya harus jelas. Dengan bahasa yang jelas ini akan memfasilitasi, akan mendukung para khalayak, para umum nanti akan santai, enjoy untuk bisa konsentrasi terhadap hal yang kita sampaikan. Bahasanya harus jelas, teman-teman. Nah, ini yang tak kalah penting, sahabat-sahabat berguna ya, yang ke-11. Tips agar supaya kalian bisa lancar berbicara di depan umum, rileks, itu adalah gunakan intonasi yang berbeda. Jangan hanya menggunakan satu intonasi, itu semua akan terlihat datar, teman-teman, dan membosankan. Dengan intonasi yang berbeda, terkadang kita menggunakan nada rendah, terkadang kita menggunakan nada sedang, dan terkadang kita menggunakan nada yang tinggi manakala kita ingin menyampaikan sebuah penekanan ataupun stressing kepada seluruh teman-teman yang kita ajak bicara. Intonasinya harus berbeda-beda ya, teman-teman, jangan satu saja. Nah, sahabat-sahabat berguna, selanjutnya agar supaya kita bisa berbicara dengan lantang, dengan jelas, dengan lancar, rileks di depan umum, itu adalah please kalian bisa melakukan kontak mata dengan audiens. Jangan ketika berbicara itu melulu wajah kita tertunduk kepada konsep yang kita bawa seperti ini. Masya Allah, ini terlihat kalau kita nggak menguasai pembicaraan. Dikarenakan kita itu diminta untuk membawa gaya spontan dengan intonasi yang berbeda, maka ini akan terlihat lebih lezat lagi apabila kita mau kontak mata dengan seluruh audiens. Tatap wajah mereka ketika kita berbicara. Ya, mungkin Anda, Pak, mungkin siapa yang bersedia untuk membantu saya? Nah, tatap wajah mereka. Dengan kontak mata ini, nah, ini otomatis akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi nervous ataupun grogi, ya. Nanti kita akan lebih lancar loh. Coba kalian bisa mencoba. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat berguna, ini yang ke-13 ya, agar supaya kita bisa berbicara di depan umum dengan lancar, itu adalah silahkan gunakan bahasa tubuh yang baik. Mungkin kalian pernah menjumpai ya seseorang ketika berbicara itu tidak memanfaatkan tubuhnya, baik itu tangan ataupun kepala ataupun badannya untuk berekspresi. Jadi mereka hanya mengandalkan lisan saja. Bayangkan loh ketika Anda melihat seseorang berbicara hanya seperti ini. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini, dan semoga perkumpulan kita nantinya bisa bermanfaat. Coba lihat, bayangkan ketika itu posisi Anda sebagai audiens, kalian akan merasa bosan, pasti bosan. Nah, dengan menyampaikan sesuatu kepada khalayak ramai, kita memanfaatkan bahasa tubuh, kita manfaatkan dengan baik, mulai dari mata, mulai dari kepala, tangan seperti ini, kemudian badan, perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini akan mendukung pembicaraan kita lebih meyakinkan, dan akhirnya kita semakin percaya diri. Nah, wujud daripada percaya diri tadi itu akhirnya kita bisa lancar ketika berbicara. Mulailah kalian dengan menggunakan bahasa tubuh yang baik, karena sekali lagi selain ini menjadikan diri kita lebih lancar dalam berbicara, bahasa tubuh yang baik itu juga bisa meyakinkan audiens. Seperti Bung Tomo ketika berbicara, seperti Soekarno ketika berbicara, ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, agar supaya kita bisa berbicara dengan lancar dan baik di depan umum, salah satunya adalah janganlah kalian ragu untuk mengambil nafas sejenak, ya. Sesekali kalian bisa, ya,
please you can have a deep breath. Kalian bisa mengambil nafas yang dalam sejenak ya. Jadi seperti itu. Ini akan membantu diri kita lebih lancar berbicara di depan umum ya. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting, tips agar supaya kita bisa berbicara dengan lancar di depan umum itu adalah hindari ya. Namanya menghindari itu ya sebisa mungkin kita berusaha lah kata-kata dengan nada yang lama. Misalkan teman-teman pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di apalagi kalau panjang, aduh itu akan menjadikan teman-teman ataupun audiens yang lain akan bosan. Mungkin kalau misalkan kita sudah sebelumnya terbiasa menggunakan kata-kata jangan panjang-panjang ngomongnya, teman-teman kita bisa berkumpul di aula saja, mungkin seperti itu ya. Atau kalau misalkan kita bisa untuk menahannya, silakan kita bisa ketika mau keluar kata-kata tutup mulut kita. Teman-teman, dikarenakan kondisi kita tidak meyakinkan, dikarenakan pandemi, maka tutup mulut kita. Maka nah ini kan nggak jadi bilang kan ya, maka kita besok kumpulnya ditunda dan cukup menggunakan via Zoom saja. Nah, jadi seperti itu, hindari kata-kata Nah teman-teman, salah satu yang menjadikan diri kita itu bisa berbicara lancar ketika di depan umum itu adalah dengan performa penampilan diri kita. Pastikan kita bisa tampil menarik, penampilan diri kita itu amazing ya, interesting, menarik di depan teman-teman. Pastikan kalian bisa ngaca terlebih dahulu, bagaimana bentuk rambutnya, acak-acakan atau enggak. Kalau bersongkok, songkoknya menceng atau tidak. Kalau misalkan berbaju, bajunya sedang kusut atau tidak. Pastikan, yakinkan diri kalian kalau posisi penampilan diri kita saat ini adalah menarik. Nah, kenapa? Kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak beres dengan diri kita ketika kita ngomong, nanti orang yang kita ajak berbicara itu bisa tertawa loh, tertawa terhadap diri kita, dan kita akhirnya lost confidence. Kita akan kehilangan kepercayaan diri yang menyebabkan kita nggak bisa ngomong dengan lancar di depan umum. Nah, barusan saya keceplosan pakai lagi, tapi kan pendek ya teman-teman. Nah, yang ke-17 ini banyak tipsnya ya, dan kalian tidak harus untuk bisa mempraktekkan semua. Beberapa tip kalian bisa melakukan saja sudah bagus. Syukur-syukur kalau kalian bisa melakukan kesemuanya. Ini yang ke-17, agar supaya kita lancar dan rileks ketika berbicara di depan umum itu adalah bangun kepercayaan diri ataupun self confident. Yakinkan diri Anda kalau saya ini nanti akan lancar, akan bisa, akan mudah untuk menyampaikan konsep gagasan saya di depan seluruh audiens. Percaya diri. Nah, sahabat hebat berguna, selanjutnya yang terakhir, poin yang tak kalah pentingnya dengan poin-poin yang lain agar supaya kita bisa lancar ketika berbicara di depan umum itu adalah cara teruslah berlatih. Sering-seringlah kita mencari referensi seseorang yang patut untuk kita jadikan idola dengan gaya bahasanya, dengan gaya bahasa tubuhnya yang kita jadikan pattern. Itu siapa yang patut ya. Sering-seringlah berlatih, kita berbicara di depan cermin sendiri sekali, meskipun itu terlihat seperti orang gila ya, tapi nggak apa-apa. Sahabat hebat berguna, demikian apa yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana tips agar kita bisa berbicara di depan umum dengan lancar, rileks, dan mengena. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat bagi kalian semuanya, dan jangan pernah kalian bosan untuk exercise, latihan. Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini semuanya menjadi orator yang handal, menjadi singa podium, menjadi public speaker yang bagus ya. Oke, thank you very much. Belajar dan belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.